Kalaulah kemudian, nah itu si Syarifuddin kan dulu adalah mukibinnya, ya kalau memang mukibin salahnya di mana? Itu kan dulu. Nah, itu kan santrinya, ya kalau memang saya pernah nyantri salahnya di mana? Tapi kan saya mukibin dan santri yang sudah bertobat. Emang masalah kalau udah bertobat? Woi. Tapi kalau sudah sadar dan bertobat, apakah saya benci sama Bapak Habib Lutfi? Tidak ada dalam kamus saya benci dengan siapapun. Tidak benci orangnya, tapi perilaku kebohongannya, kesombongannya, ya. Itu yang harus kita ingatkan. Wong imam saja itu sebagai makmum di belakang itu kalau salah ya wajib kita ingatkan kayaknya. Nah ini ada pembicaraan menarik ya. Teleponan tadi siang itu dengan salah satu Gus Sidogiri. Jadi ada salah satu Gus Jami apa Gus? Canes. Langsung keluarga langsung Sidogiri. Itu teleponan dengan saya terkait orang yang seperti saya, bukan saya tapi saya kan jadi wong gak gelem wadulan. Senengnya dudulan, orang wadulan. Ada salah satu kiai di wilayah daerah situ juga. Itu pernah baiat thoriqoh dengan Habib Lutfi. Setelah mendengar, melihat dengan fakta seperti ini, kemudian orang tadi itu menyoal atau menanya kepada salah satu Gus Sidogiri, bagaimana ini? Saya sudah tahu mursyid saya Habib Lutfi seperti ini apakah harus bagaimana? Jawabannya Gus Sidogiri gampang. Ya wis gawene ilmu takrib wae apa bajuri. Sampean makmum dengan imam, sampean ngerti makmum ngentut, ya kowe wajib mufaroqah. Contoh satu, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi, Makhrus Ali, itu kan menikah dengan Syarifah dari Cirebon. Harusnya Habib Raihan Al-Gadri yang mengatakan, Kiai, bahasa tambah apa? Kiai yang menikahi Syarifah adalah Kiai, dengan teruskan sendiri. Ada video audionya ada. Ada buktinya, tidak hanya Habib Raihan Al-Gadri, tapi Habib-Habib yang lain. Kiai yang menikahi Syarifah adalah Kiai, sangat kotor. Hurufnya 3 kan? Berarti yang kena itu Romo Kiai Abdullah Kafabihi. Ya berarti Kiai Kafabi itu Kiai titik-titik. Itu yang saya bela, Kiai Abdullah Kafabihi jangan menikahkan putri panjenengan, ning jenengan mendapatkan suami-suami dari Habib Pahlawi. Jenengan sudah diposisikan seperti itu, kok malah ini kurang waspada. Kurang waspada. Nanti akan jadi apa? Lirboyo yang saya cintai ini, begitu. Jadi jangan anggap kami ini suul adab dengan Kiai Sepuh. Justru saya itu malah lebih hormat dengan beliau. Jenengan dikatakan kayak begitu, saya membela panjenengan. Jenengan terlalu baik, terlalu lugu, terlalu husnudzon. Akhirnya yang terjadi di belakang nanti generasi akan semakin lemah. Sama seperti diamnya Kiai selama ratusan tahun ini, akhirnya sejarah semua dirubah. Baru kelihatan sekarang, oh 28 leluhur Jogja dan Solo sudah dibaalawikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobatku, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang kami muliakan, ingkang kula taati, ingkang kula ta'zimi, Romo Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Gondrong dulu, sekarang benaran ini. Alhamdulillah, beliau berhasil serta dengan tim semua yang rawuh, bapak-bapak ingkang minulya, di tempat kami yang berterima kasih. Matur suwun, thank you very much, matur. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ala al-malaikatil muqarrabin wa ala jamil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain amma ba'ud. Ingkang minulya, ingkang kinurmatan sederek kawula, Kang Mas kawula, guru kawula Al-Mukarram Al-Karim Ibn Al-Karim, Kiai Haji Nur Ihya, pengasuh salah satu pondok dan kemudian yayasan yang ada di wilayah Surabaya. Alamat lengkapnya nanti japri sama saya aja. Rahasia ya. Saya tahu. Ya Allah, alhamdulillah, tak berkesudahan, tak habis rasanya saya mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tanggal 6 November 2024 di jam berapa ini? Jam 21.54. Allah mentakdirkan baru saja saya sampai ke tempat ini dan baru sekali ininya. Dan mudah-mudahan ke depan berkali-kali saya bisa sungkem sama beliau. Lalu terbuka untuk panjenengan. Jadi ketika asikan rupanya salah satu kawan kita Om Zed sama Om Gabriel ngobrol sama driver yang dari Madura. Jadi saking asiknya cerita itu, mobil itu kayaknya bannya itu tidak bundar, menjadi kotak. Akhirnya lambat, geletek. Menikmati perjalanan. Iya, ada santai banget kita ngobrol di mobil. Ternyata tadi itu sejenak menjadi bagian renungan untuk saya sampaikan pada malam yang sangat berbahagia ini terkait beberapa hal. Apakah untuk menasabkan diri supaya bernasib, ataukah kemudian mencari nasib untuk bernasab. Sebenarnya dua hal itu menjadi pakem dari sebelum Fir'aun lahir sepertinya. Jadi siapa saja boleh bernasab untuk bernasib, dan siapa saja memasang nasib untuk bernasab, itu sah-sah saja. Sunatullah nih. Sunatullah. Jadi sebelum ada Fir'aun itu orang-orang zaman dulu ya kayak gini. Cuma untuk di era yang menjelang kiamat, ya saya terus terang aja yang menjelang kiamat. Karena kita adalah bagian dari umat baginda Rasulullah SAW yang tidak ada nabi setelah beliau, la nabiyya ba'dah. Berarti setelah ini ya kita sedang menunggu kiamat. Dan kita meyakini sebagai orang yang beriman kepada Allah, menjadi umat Nabi Muhammad, yakin tentang bahwa sebelum kiamat terjadi itu akan ada peristiwa besar, yakni munculnya Dajjal, yang kemudian nanti akan dimunculkannya Al-Mahdi, sampai kemudian Nabiullah Isa alaihi salam yang sekaligus mengaku, mengimani, bersyahadat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang sehingga alam pun terhimpun dan menghimpun untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Sekali lagi, untuk meluruskan yang bengkok. Artinya yang dianggap gaduh nasab untuk mencari nasib, ataulah kemudian rame nasib supaya dapat nasab, itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ini sudah berjalan. Jadi siapa yang mau menghentikan? Tidak bisa menghalangi ini. Tidak ada satupun. Kiai manapun, wali manapun tidak bisa. Kemarin saya sampaikan seperti tsunami ya, nggak bisa ditanggulangi lagi. Bisa. Perubahan ini. Bahkan sampai dengan informasi A1 hari ini tadi itu kan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Maduddin dipanggil khusus PBNU oleh PBNU. Tapi hasilnya rahasia dulu. Iya, untuk dipertemukan dengan beberapa suriah PBNU ya terkait masalah nasib ini atau masalah nasab ini kayak gitu. Hasilnya seperti apa ya, sampai nanti next lah, bahasannya next gitu aja. Para dulur kabeh bolo-bolo dimanapun yang menyaksikan channel apa namanya nih? Ya. Karma 212. Karma, wah ngeri. 212. Ngeri. Karma itu bisa berarti sesuatu yang
negatif, bisa karma itu menjadi Positif. sesuatu yang positif. Tergantung isi kepala panjenengan. Kalau isi kepala panjenengan kotor, maka yang keluar ya kalimat yang kotor. Ya mungkin typingannya atau apa ya kalimat caci maki, itu karena isi kepala panjenengan kotor. Tapi kalau isi teko panjenengan, isi otak panjenengan bersih, ya typingannya baik kayak gitu. Untuk yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya tadi terkait masalah beberapa apa itu namanya, bukan beberapa, satu hal tentang tokoh yang karismatik di wilayah Jakarta. Itu memang PR, di antara PR besar-besar yang lain. Itu nanti saya nggak masuk ke wilayah tadi, nanti karena besok hari Kamis juga akan ada pleno khusus pertemuan 9 yang tahu itu, nanti biar dikompromikan dan kemudian akan bergerak terkait daripada keramat luar batang. Saya akan bicara terkait aktivitas saya sehari-hari yang sampai dengan malam hari ini masih dipercaya sebagai salah satu pimpinan pusat di PWI Laskar Sabilillah. Kebetulan jabatannya adalah Panglima Pusat Laskar Sabilillah plus salah satu pendiri organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Per kemarin tanggal 5 Mei 2024 di Masjid Agung Bangkalan Madura itu terselenggara pelantikan PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan PWI Laskar Istimewa Madura Raya. Itu SK yang ke-31. Alhamdulillah. Artinya bukan nambah-nambah lagi. Amin. Artinya SK yang ke-31 berarti ada yang 30, ada 9, dan kemudian ada yang nomor 1. Artinya untuk PWI Laskar ini sudah ada pelantikan sampai 31 daerah, meliputi provinsi dan juga kabupaten. Alhamdulillah, yang kemarin Jawa Timur, Madura Raya sudah. Sebelum itu adalah Provinsi Banten, Kiai. Kemudian Lampung dan beberapa kabupaten di Lampung, di Jawa Barat, di Banten, dan besok malam Kamis juga ada deklarasi di DKI Jakarta, di ibu kota Indonesia. Semangat luar biasa. Harus bawah nih, benar ingin berubah ya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di Jawa Tengah sekitar sudah ada pelantikan lebih dari 7 kabupaten dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Artinya apa? Bahwa framingan dari kelompok tertentu yang mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu hanya omon-omon atau hanya geger di medsos, itu terbantahkan, bro. Termasuk salah satu pimpinan jenengan yang katanya itu laskar-laskaran, hanya 10-20 orang. Tunggu wahai wali Pentagon. Wali Pentagon, tunggu ya. Aibmu kalau tidak dihentikan, ucapanmu tak bongkar panjenengan. Inilah ciri khas beliau ini keluar ini mulai. Ya. Jadi kalau beliau sudah kadung up itu nggak ada lagi yang bisa menghalangi. Ya itu, dan saya tambahi Kiai Gondrong itu tahun 2000-an ya. Sekarang ini Kiai Macan ya. Sangat ditakuti oleh semuanya. Iya. Beliau itu mau disembelih ini. Berkali-kali. Nggak takut sama sekali sekarang. Apalagi sekarang sudah muncul PWI, LS di mana-mana. Nggak ada yang ditakuti lagi malah. Dan keberaniannya sampai dengan hari ini saya meyakini keberanian daripada PWI Laskar itu melebihi Banser dan Pagarnusa. Saya berani bilang begitu. Ya karena memang anggotanya ya dari Banser. Jenengan Banser 20 tahun. Ya. Dan saya di Ansor itu secara pendidikan tertinggi dalam apa itu namanya level. Kalau di Ansor itu Kiai ada tingkat dasar namanya PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Itu biasanya kalau yang mulai masuk di jajaran ranting, anak cabang ataupun cabang, itu nanti yang naik kelas lagi namanya PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan. Biasanya nanti yang mau direkrut ke pimpinan cabang ataupun pimpinan wilayah Ansor, itu di keansoran. Nanti yang level nasional adalah PKN,
pelatihan kepemimpinan nasional, dan saya itu lulusan PKN 2. Jadi saya tahu persis. Jenderal dengan. Nah, kalau di Banser itu ada Diklasar, tingkat dasar, pendidikan latihan dasar, ada Susbalan, tingkat menengah, nanti yang tertinggi Susbanbim. Saya katakan tadi bahwa level atau keberanian bolo-bolo kami, teman-teman kami PWI Laskar Sabillah di atas Banser dan Pakarnusa itu bukan omong kosong, karena yang kita lakukan adalah bahwa khususnya Laskar Sabillah itu bertugas melindungi, sekali lagi melindungi, membackup siapapun putra pribumi, siapapun putra Nusantara, siapapun anak bangsa dan putra-putri keturunan Wali Songo atau Bani Nusantara yang kemudian ada pihak mencoba untuk menjawil Siti, itu Laskar pasti turun. Laskar pasti turun. Apalagi sampai melakukan dalam tanda kutip pelanggaran KUHP. Pidana. Jam berapapun, selama si korban ini bersedia untuk kami backup. Baik backup secara fisik, artinya Laskar langsung turun, berapa kebutuhannya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Plus kalaulah kemudian mau menindaklanjuti ke pihak yang berwajib sampai ke sidang, kami juga sudah ada lawyer mendampingi sebagai pendamping. Sebagaimana kasus Mas Lubis yang di Lampung itu, Kiai, kami datang, dan seterusnya, tergantung Mas Lubis. Itu adalah bagian privasi kami. Dan kemudian yang terbaru kasus pemukulan dari salah satu warga Kota Bekasi. Teman-teman kami bolo-bolo Laskar Sabillah Kota Bekasi sudah turun, ketemu langsung, dan sudah kami pertemukan dengan lawyer kami. Artinya apa? Tadi kalimat tadi, kami ini ada, kami ini nyata. Gerakan kami itu gerakan yang nyata, yang ada, dan apa? Sah secara hukum, karena PWI itu sudah ada SK Kemenkumham-nya. Jadi terregistrasi, kemudian katakanlah SK itu turun itu per bulan November tahun 2023. Gerakan kami bukan gerakan senyap. Seperti mungkin pemahaman sebagian kalian yang benci dengan apa itu keturunan Wali Songo, atau yang kemudian disebut para mukibin, mukibul atau bosnya yang mengatakan kami hanya gerakan Ramedin. Kami nyata, karena gerakan kami bukan gerakan dulu orang-orang yang disebut dengan istilah PKI, gitu. PKI pimpinannya siapa, DN Aidit, Al Aidit, Baklawi, tapi kemudian dihapus daftar kemargaannya. Itu di era 65, belum lagi mundur Madiun 1948, Muso Al Munawar itu Baklawi, tapi kemudian ditutup. Ini kami enggak, kalau ini apa adanya. Saya sendiri, Kiai, saya udah ngomong bahwa saya ini dalam tanda kutip turun ikut membantu adalah bukan karena saya ingin dianggap sok jagoan atau mau pamer kesaktian atau gimana, tidak. Saya itu terpanggil, benar-benar terpanggil. Karena di hadapan mata saya, wong saya ini kan orang Tegal. Tegal itu katakanlah basis atau sorganya tabib, kan seperti itu. Dinasti Pekalongan, dinasti Tegal, Pemalang, Brebes, Cirebon. Nyambung terus. Nah, saya bukan orang saya sendiri. Ini ada lebih 5 kejadian yang ke saya, bukan yang ke orang lain. Ini mumpung di channel beliau saya buka-bukaan. Saya ini sendiri tahu didatangin orang siang hari Rabu, yang kemudian malamnya itu dipersekusi lebih dari 300 orang. Ada itu, saya mencari nanti itu. Dantin Deso digeruduk, kautan apa itu berkaitan tentang bendera HTI itu ada. Itu siangnya itu didatangi oleh Kabib, masih muda, badannya. Tapi sopan ya? Waktu datang siang itu sopan. Kalau Kabib sopan sama Kiai ya berarti Kabib alim, kayak gitu aja. Biasanya dulu kapiten Arab ya. Itu kalau datangi kiai-kiai leluhur saya, leluhur semua itu kan gitu.
Sopan. Ya sopan, santun, nggak mencurigakan, tapi malamnya langsung diciduk. Oh gitu ya. Oh, berarti kalau yang datang ke saya itu setengah alim, setengah goblok berarti. Karena ketika setelah debat dengan saya sebelum keluar, dia sambil melotot nuding. Kiai, di mata Habib, mau kiai, mau Gus, mau Raden, mau santri, menurut pandangan Habib kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Nah, ya kayak gitu, itu kan kalau nggak dilawan terus kita tunduk berarti ya kita ini bangsa bodoh, bangsa jongos bener ya. Iya, loh kita ini apa sih? Kita ini tuan rumah. Itu sama jenengan ya seorang kiai, apalagi santri, nah, apalagi sekedar ya awam lah maksudnya ya, alam gitu. Orang awam lah kayak apa perilaku, posisi mereka seperti apa di mata mereka itu. Jadi ini yang sangat-sangat tidak manusiawi lah, tidak manusiawi, nggak menempatkan manusia pada posisinya. Ahsani takwimnya itu nggak ada terhadap kiai saja seperti itu, karena memang ADART Robito Alawiyah itu bunyinya begitu ya. Gimana itu bunyinya? Ya termasuk diantaranya adalah menganggap bahwa kita ini sudah orang benar dan orang hebat itu. Jadi tidak bisa mengalahkan kita. Saking percaya dirinya itu. Nanti untuk mendoktrin para pengikut dari anggota Robito Alawiyah itu, maka harus dengan doktrin 31 doktrin itu. Kami orang benar, kami orang hebat. Iya, kok seperti ucapan tinggi. Iblis sih? Abawas takbaro. Nggih, abawas takbaro. Lan sombong itu kan merasa benar. Saya lebih baik. Waduh, gitu ya. Jadi sulit kiai menasihati mereka dan bisa diterima itu minta ampun. Ya. Minta ampun. Sampai yang kemarin di hall Mbah Habib luar Batang itu, Habib Novel Al-Idrus itu kan kayak begitu. Intinya itu menganggap kita ini suara dan pertanyaan kita itu nggak perlu dijawab. Sama dengan pertanyaan anak TK. Meniru akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya itulah sulit. Dengan cara apa ya kadang-kadang itu. Kami berpikir untuk bisa diterima sampai jangan tutup mata, telinga, indera panjenengan wahai para habib untuk menerima kebenaran, bukan fitnahan gitu ya. Kami menyampaikan semua dengan data referensi yang ada untuk mengingatkan jangan jumawa di negeri Nusantara ini kualat dengan wali sanga, kualat dengan kiai. Tidak ada wali di kalangan Habib Alawi sebelum mendapatkan restu dari para kiai. Sepakat. Gus Dur itu dulu dicium tangannya oleh para habib. Kalau ada yang membalik fakta katanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat akan menghormati habib. Habibnya siapa? Tunjukkan di mana siapa habibnya. Mbah Khalil Bangkalan katanya sangat-sangat tawadhu ya, ta'zim dengan habib. Habibnya siapa? Di mana orangnya? Kalau hanya klaim-klaim saja semua orang bisa kan gitu. Semua orang itu bisa. Sama-sama punya mulut, punya suara, bisa bersuara kan. Jadi saya sangat terenyuh akan perjuangan panjenengan Pak Yai. Betapa ya kalau jenengan saya percaya kuat keluarga, ya kan, istri dan anak 7. Ini saya harus jujur apa bohong ini? Harus jujur, harus jujur ya, harus jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kalau bicara berani itu mungkin selain apa ya, memang saya dari kecil itu digembleng oleh keluarga yang memang jadi laki-laki itu harus mampu berdiri di kaki sendiri. Sedikit banyak saya dapat ya wiridan zikir dari 2 ulama besar di zamannya di wilayah Jawa Timur. Satu Romo Kiai Hamim Jazuli Gusmi yang terkenal dengan wali unik, wali nyentrik dan lain sebagainya, yang punya putra Gus Abud, Gus Robet, punya cucu Gus Tuba. Gusmi itu merupakan salah satu kiai idola saya. Kemudian Gus Maksum yang kita kenal dengan jawarannya Pagar Nusa, yang membuat Pagar Nusa.
Dari sisi keberanian saya mengcopy paste keberanian Gus Maksum. Bukan dari sisi saktinya, ya. Saya mengcopy paste atau merekam dari sisi hukum klausulitas. Hukum alamnya. Hukum alam. Kenapa kok karakteristik sifat perilaku Gus Maksum sedemikian luar biasa, terkenal senusantara sampai membuat pagar Nusa? Ternyata ada masa lalu di mana keluarganya itu dieksekusi oleh PKI. Nah, saya mencoba untuk dalam tanda kutip copy paste. Saya punya ibu, Yai. Ibu saya namanya almarhumah Ibu Hajah Futihah. Beliaulah yang kemudian amat sangat melekat di hati saya, bahwa kalau istilah orang Tegal itu dadi wong lanang ojo cengeng. Artinya ojo cengeng bukan berarti nggak boleh menangis. Menangislah. Tapi jangan penakut apalagi pengecut. Aku bilang, Mi, cirinya laki-laki nggak boleh cengeng itu apa? Jujur. Jujur. Nangis boleh, diam boleh, tapi kamu nggak boleh bohong, jujur. Nah, ibu saya ini yang mengajarkan sangat luar biasa, yang membekas sampai dengan hari ini. Nah, ibu saya Hajah Futihah punya ibu namanya Hajah Muslihah. Beliau wanita yang kalau orang sekarang itu katakanlah wanita karir. Jadi sampai belanja bahan bangunan sampai ke Majalengka, sampai ke luar provinsi di era sebelum tahun 70 coba. Wanita, jadi kulaan gendeng, kulaan apa niku mbah kula Mbah Stri, Eyang Putri. Nah, Eyang Putri ini terlahir dari sosok bapak yang namanya Kiai Haji Abdul Ghani. Ya, Abdul Ghani. Nah, Mbah Kiai Haji Abdul Ghani inilah yang kemudian pernah saya ceritakan di Demak, beliau adalah korban kekejaman Belanda. Dieksekusi, dibunuh oleh Belanda. Nggak ada makamnya, nggak ditemukan. Ya, itulah yang kemudian saya ini emosi sebagai salah satu orang yang punya leluhur berurusan bahkan dibunuh sama Belanda. Emosinya ya gara-gara omongannya si Rumel yang mukanya nggak jelas itu. Mohon maaf ya, kalau di Wafi, di Rumel ada di depan beliau, namanya macan ya, nanti terekam lah. Kalau untuk Rumel, saya janji kapanpun ketemu mesti tak tampok dulu, Pret. Ya terserah mau nampoknya halus atau kenceng kan nanti, kan belum ketemu. Saya orangnya sih apa adanya. Jadi memang kiai itu harus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak saya halus terus ya nggak baik, kayak begini terus nggak ada pelengkapnya juga nggak baik. Jadi sama-sama klop itu, jadi saling melengkapi. Kalau Wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya? Satu, Wafi itu kan sebenarnya sama dengan saya, hidungnya pesek kamu itu, sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Ba'lawi, bukan Hal. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Vi? Aduh, berjiwa merdeka. Ya. Yang kedua apa, Wafi? Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa Kiai itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah. Kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Tanggung jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan Wafi lah kalau saya ketemu. Saya ketemunya sama Idrus saya berani kok. Saya berani sama. Kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai. Kompak panggil Kiai semua enggak.
Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan kiai juga ada. Banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih? Gengsi, sampai minta maaf lah. Intinya itu, Habib itu kepingin di atas kiai. Ya. Intinya itu. Jadi, Gus Dur itu harus di bawah Habib. Dan tunduk manut sama Habib. Oh gini. Tapi Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Iya, itu kasta kedua setelah Habaib. Baik itu Habaib bodoh sekalipun, bandingannya kan jenengan tahu sendiri. 1:70 itu bodoh, apalagi yang alim kan. Sampai kemudian apa? Berguru sama Habib, kalau orang Jawa nggak akan pernah jadi Habib kan? 50 itu tahun. Kan eksklusifisme mereka. Apa? Eksklusifme atau eksklusivitas mereka. Tapi kalau kiai itu sangat terbuka. Putra saya ngaji tak derek nih datang Romo Kiai Nur Ihya. Usianya 14 tahun, ngaji sama beliau bisa 4, 5, 10 tahun sampai khatam. Anak saya kan waktu ngaji sama beliau masih cung, masih santri. Ngajinya sama kiai. Tapi nanti ketika anak saya sudah boyong, kemudian memberikan manfaat atas ilmu Kiai Nur Ihya di kampung mana, bisa di Tegal, atau kemudian nikah dengan orang mana, kemudian bikin madrasah, bikin pengajian. Kan anak saya boleh disebut kiai kan? Boleh. Ini loh. Tapi kalau misalkan panjenengan Habib, orang Jawa mondok 30 tahun, sisan kiamat kurang rong jam. Kira-kira kalau santri panjenengan Pak Habib Nur Ihya setelah boyong dan kemudian mengajarkan ilmunya, boleh nggak menggelarkan diri dengan nama Habib? Nggak boleh. Kecuali mau bayar. Oh, bayar ya? Oh, bisa. Ada maharnya, Kiai? Bisa. Iya. Aku pernah dengar itu dulu, aku ditawarin, katanya kalau marga asekap harganya sekian. Sama seperti gelar perguruan tinggi itu. Jadi minta apa? Tapi jangan yang terkenal. Jangan. Oh iya. Yang terkenal kan ada 204 lebih kan marga itu. Iya. Bin Sahel misalkan. Kan terkenal itu murah itu. Yang murah-murah. Tapi jangan di Jawa. Itu kalau di Jawa masih kelihatan, di Kalimantan sana. Atau di Papua ya? Ya, di Papua sana itu bisa. Di Papua, kemudian bikin pondoknya di tengah hutan yang nggak ada orang. Santrinya macan, kucing. Santrinya KKB, gitu bisa. Itulah. Ya ini yang diperjuangkan ya oleh PWI dan LS. Bukan iri, dengki. Habib Novel Al-Idrus itu selalu mengatakan, kita ini jenengan itu orang-orang iri, dengki. Nggak ada. Gila hormat, gila nasab, demi nasib, kiai-kiai kurang kerjaan, malah dibalik faktanya ya. Jadi dibalik, di framing. Setelah Wali Songo itu ingkirot, tiba alawikan kurang berhasil, minta bantuan santri-santri, kiai-kiai yang tidak seide dengan kami, akhirnya ya melawan kami, adu domba ini. Sama seperti Belanda dulu, mengadu domba antara sesama anak bangsa. Mereka tertawa, kita bertengkar dengan sesama. Nah, ini yang tidak dipikir ya oleh kawan-kawan kita sendiri, gus-gus lah, kiai-kiai sekelas pondok pesantren. Pengasuh pondok pesantren, alhamdulillah ya di Jombang selalu mengikuti kita, kiai-kiai itu sampai di pesantren selalu mengikuti kajian-kajian kita, menyampaikan ke umat
bahwa ternyata habaib itu memang bukan dzurriyyah biologis Nabi kita Muhammad SAW. Ada datanya, ada faktanya. Itu ada faktanya. Dan memang kalau kita kumpulkan ya ada ratusan video mereka itu yang jelas-jelas ya ini jangan nanti apakah itu bisa jadi jaminan untuk membatalkan nasab seseorang, kan pasti saya dibantah seperti itu, kan nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ketiga-tiganya ini saling terkait antara data, referensi, fakta, perilaku mereka, dan DNA. Tiga-tiganya ini saling berkaitan sekali, nggak bisa dipisahkan. Nah, ini kan keprihatinan kita termasuk panjenengan. Saya kalau mendengar dan melihat ya seperti Gus Fuad Pleret diskusi seperti itu, yang berdiskusi itu ya orang-orang kita sendiri. Berarti sama seperti centeng-centeng yang dibayar oleh Belanda pada waktu penjajahan dulu. Sama, persis terulang. Sama dengan ketika tahun 55 ke atas sampai 65, geger Gestapo itu, korbannya siapa? Ya kita-kita saling belah satu sama lain. Saya bahkan masih punya data kawan kami sendiri yang belai sesama kita sendiri gara-gara fitnahnya Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Ahmad Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung itu gara-gara lesan. Jadi kalau misalkan sekarang ada habaib ya hati-hati dengan PKI no depan matamu sendiri. Aidid itu sebuah desa di Hadramaut sana, bukan dari sini. Bergerilya datang, nanti insya Allah saya akan bongkar semua. Ya. Kita akan telusuri silsilah leluhurnya Habib Ahmad Aidid, ketua PKI 55 sampai 65 itu, sampai asal-usul pertama datangnya. Saya punya data semua. Itu Habib gitu loh. Wahai para kiai, wahai warga NU, dimanapun panjenengan semua berada, sadarlah 62 anggota Banser Ansor Celuring ya, termasuk Cemetuk ya itu, diracun mari ngono setelah kelenger dibuacoi, dimasukkan ke dalam sumur. Itu siapa? Perilakunya siapa? PKI. Kalau bicara PKI saya ingat dapat informasi dari orang Probolinggo. Itu konon katanya ada orang bernama Kerti atau Sukerti itu kemudian leluhurnya itu deh. Mohon maaf. Sukerti atau Kerti itu. Saya nggak berani menyampaikan, nggak mentolol. Iya, jadi infonya begini, ada orang bernama Sukerti atau Kerti dari Probolinggo itu menurut masyarakat yang hidup di zaman itu, dan saya mendapatkan info dan infonya valid, itu dia afiliasinya PKI. Dan dia katanya punya cucu atau buyut yang sekarang ini lagi terkenal, katanya kan seperti itu. Setelah ketemu Habib Rizik, mungkin ya itu tadi, saya itu heran ya, kalau ada orang ketemu Habib Rizik, ketemu Habib Umar bin Hafid itu langsung dibalik ini akal sehatnya. Langsung bisa kebalik ya, heran saya. Jadi ada energi hipnoterapi ya, gendamnya itu kelas tinggi. Jadi suara, gerakan tubuh, bahasa tubuh, semua itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Apalagi sekelas Dewafi ya, masih labil seperti itu. Wah, klik gampang. Itu Wafi orang mana Wafi itu? Sumatera ya? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Saya malah nggak kenal karena nggak pernah ketemu. Gimana bisa baca kitab kuning, bagus. Amalkanlah untuk membela umatmu. Tidak memusuhi Habib. Saya tidak menyarankan kamu, Dewafi, di Ramli, ya Rumel, atau Haji Idrus Ramli untuk memusuhi Habib. Enggak. Ayo rukun bersama, sampaikan kebenaran yang ada. Kebenaran jangan kamu lihat dari abad ke-9 saja sampai abad sekarang. Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu hidup pada abad berapa? Itu loh cara mendeteksinya itu. Jangan ngotak-atik surah wal istifadhah, surah wal istifadhah berdasarkan ini kitab Khidmatul Asyirah. Nggak akan ketemu. Kok sekelas kamu panjenengan nggih? Gubernur saja kena prank kok. UNES, Universitas Negeri Semarang itu diajak ziarah bareng sama Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ke makam KRT Sumodiningrat alias Habib Hasan bin Toha bin Yahya Lember Kidul. Iya mawon. Sekelas gubernur
diundang untuk menyampaikan, iya karena nggak punya data, nggak punya kitabnya. Memang kalau bicara doktrin itu nggak melihat tingkatan keilmuan seseorang, Kiai. Di era atau di tahun sebelum corona itu di Jawa Timur itu ada yang terkenal sosok dalam tanda kutip dukun yang sampai yang datang itu kan profesor-profesor yang akhirnya kemudian orangnya ditangkap, yaitu penggandaan uang, siapa namanya itu? Oh, Kanjeng Dimas. Nah, ya itu kan orang-orang besar datang. Kalau sudah wilayah doktrin itu sudah tadi itu benar panjenengan bahwa ya profesor kena. Jadi kecerdasan akal yang waras itu menjadi tidak waras. Itu juga Probolinggo ya. Nah, saya bahkan sempat sebelum kuat ya posisi Bu Marwah Daud, jabat semua katut karena iming-iming kekayaan sekejap, kun fayakun, bim salah bim itu ya. Memang banyak orang yang terlena, yang waspadaannya. Oleh sebab itu pesan leluhur kita kan sak bejo bejaning wong kang lali, isi luwih bejo kang eling lan waspodo. Oke. Gini Kiai, biar nanti agak hangat ya. Jadi hal yang gabrul ya, dan ini kiai-kiai utamanya yang dimanapun lah yang mengaku atau diakui menjadi kiai, mbok bersikap dengan tegas. Apa sih berkaitan wanita-wanita Habib yang disebut dengan syarifah itu haram dinikahin oleh yang di luar Baklawi. Kiai pun nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ini kiai-kiai itu mesti harus tegas, mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan ilmunya, bahwa hal yang seperti ini itu bukan cara berpikir umat Islam. Jadi nggak ada wanita yang kemudian lebih ningrat dinikahin dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu, kemudian menjadi batal pernikahannya, dihukumi zina, tak diterima tobatnya, nggak diterima tobatnya, harus mengembalikan keperawanannya, minta maaf kepada Habib seluruh dunia. Cara wong Tegal iki fatwa gatel ngene iki. Pegel aku sih. Wah, kesik gilingan gatel aku jancuk anjir. Riyen jenengan waktu ceramah teng panggung ngenten ya. Nggih. Gatel ngenten ya. Gini para kiai, para ustaz, ngapunten. Para kiai, para alim teng pundi mawon pun teng pundi mawon. Estu. Kula mboten muruki jenengan sanes makamu, tapi monggo sampean ulari, sampean cari Kiai Al-Hujurat 13. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih fasih panjenengan para kiai lah, saya pokoknya guru munid. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kiai Pondok Ploso, Kiai Pondok Lirboyo, Kiai Pondok Sidogiri, Kiai Pondok Kedinding Surabaya, Kiai Pondok Bangkalan, Kiai Pondok Langitan, Kiai Pondok Jampes, Kiai Pondok Magelang, Kiai Pondok pundi mawon sedaya. Panjenengan tingali Al-Hujurat 13 itu asbabun nuzulnya berkaitan tentang pernikahan. Menurut ulama ahli tafsir, silahkan panjenengan bedah wonten tafsir Ibnu Katsir. Dikuatkan juga HR Dawud, HR Bukhari. Apa itu? Salah satu sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hindin, yang dulu menurut sejarah yang saya baca itu dulu adalah hamba sahaya, budak, kemudian merdeka. Setelah merdeka melakukan aktivitas pekerjaan hijamah, Kiai. Cantuk dan sempat nyantuk Kanjeng Nabi. Sempat nyantuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke para kiai-kiai sampean tingali malih teng HR Dawud sama Bukhari. Nah, setelah beliau Abu Hindin ini mencantuk, kemudian baginda itu meminta kepada keluarga Bani Bayadah
Bani Bayadah. Bani Bayadah. Untuk salah satu wanitanya merelakan untuk dinikahi Abu Hindin. Nggih. Menjelang proses pernikahan, para tetua, para orang hebatnya kabilah Bani Bayadah ini ngomong, apakah pantas salah satu dari wanita kita nikah dengan laki-laki lek coro wong Surabaya apa sih? Cah cangkruan, cah dulin, cah orang genah, cah badek, cah elek sudro ngono lah. Jadi merasa dirinya atau anak-anak wanitanya itu lebih the hive, lebih eksklusif, lebih ningrat. Nggak pantas lah dinikahin sama Abu Hindin. Ada semacam apa itu tadi itu merasa tidak kufu dan seterusnya. Kelas sosialnya lebih tinggi, nggak pantas. Nah itulah yang kemudian diturunkannya apa itu Al-Hujurat 13. Artinya nopo poro kiai poro ustaz. Ayat ini yang paling sering ini kan dijadikan lagon-lagon halal bihalal kiai. Wah menungso sak tenane kita nggawe sira kabeh lanang wedok ben saling kenal mengenal. Ya. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku di ta'arufu, ben saling kenal. Jadi artinya ya ben toleran, ben duluran, ben kompak, hanya sebatas itu. Tapi setelah ditelusuri monggo lah para kiai lebih alim. Itu ada petilan memang asbabun nusulnya berkaitan merasa kelompok Bani Bayadah ini wanitanya nggak pantas dinikahi oleh Abu Hindin. Nah, hal yang seperti ini klaim-klaim Bani Bayadah ternyata dipakai oleh kelompok yang kita sebut atau terkenal dengan nama marga Habib atau Baklawi. Ataukah memang Baklawi Habib itu dari Bani Bayadah atau bukan, atau mungkin perilakunya meniru Bani Bayadah atau tidak. Kalau memang mereka memakai gaya itu, harusnya sudah selesai para kiai, cukup dengan Al-Hujurat 13. Yang sehingga apa banyak loh kasus yang mereka bilang di luar jamaah atau di luar Habib adalah ahwal laki-laki yang nikah dengan wanita mereka, ada yang kemudian dipukulin, ada yang harus dipaksa bercerai dan lain sebagainya. Masa sih para kiai mendel mawon? Bukankah perbuatan mereka melawan daripada konsensus isi Al-Hujurat 13? Kiai monggo lagi bersuara kiai. Ini wilayah panjenengan kiai. Ini wilayah panjenengan. Jangan terlalu membiarkan. Oke lah, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang katakanlah terbuka, ada istilah tawazun, ada istilah tasamuh, gawe murah, ada istilah tawasud tengah-tengah, ada juga istilah iktidal. Monggo, tapi tasamuh yang seperti apa? Kalaulah kemudian hal itu mau dimasukkan ke wilayah malayu trokukuluh, layu trokukuluh, mboten pas kiai, mboten pas. Dengan ngapunten ya, kalaulah ya dari kelompok Habib atau Baklawi bener loh, ada datanya, ada manuskripnya, dan kemudian klik ini loh Ubaidillah bin Ahmad An-Naqib ada dengan catatan katakanlah abad kitab 5 atau 6 wis. Saya yakin Kiai Imad dan beberapa kiai yang lain akan mengatakan oke. Habib Baklawi min dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam secara tinjauan kitab. Kalau memang kitabnya ada. Ini di luar konteks DNA ya. Ya. Tapi kalaulah sudah ada kesepakatan, ada datanya, manuskripnya ada sebagaimana kata si Rumel padahal itu bohong prank itu. Rumel tukang prank. Oke, berarti Habib Baklawi dzurriyyah Nabi, Wali Songo dzurriyyah Nabi. Apakah berhenti? Tidak. Manakah yang lebih dulu datang ke Nusantara? Kalaulah sama-sama dzurriyyah Rasul, Wali Songo lebih dulu, Habib era 18. Mbok sing anyar ngajeni sing tuwa. Nggih harusnya begitu. Wakiril kabir warham as-shaghir itu kan perintah Rasulullah seperti itu. Lagi.
tapi mereka justru sebaliknya kan gitu. Jadi inti nasihat panjenengan ini seharusnya untuk sampel nggih, seluruh Indonesia, Malaysia, Patani, Thailand, Vietnam, Filipina. Contoh satu, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi, Makhrus Ali. Itu kan menikah dengan Syarifah dari Cirebon. Harusnya Habib Raihan Al-Gadri yang mengatakan Kiai, bahasa tambah apa? Kiai yang menikahi Syarifah adalah Kiai, titik-titik dengan teruskan sendiri. Ada video audionya ada. Ada buktinya. Tidak hanya Habib Raihan Al-Gadri, tapi Habib-Habib yang lain. Kiai yang menikahi Syarifah adalah Kiai, titik-titik. Sangat kotor. Hurufnya 3 kan? Nggih. Berarti yang kena itu Romo Kiai Abdullah Kafabihi. Ya berarti Kiai Kafabi itu Kiai titik-titik. Itu yang saya bela, Kiai Abdullah Kafabihi jangan menikahkan putri panjenengan, ning jenengan mendapatkan suami-suami dari Habib Pahlawi. Jenengan sudah diposisikan seperti itu, kok malah ini kurang waspada. Kurang waspada. Kurang waspada. Nanti akan jadi apa? Lirboyo yang saya cintai ini, begitu. Jadi jangan anggap kami ini suul adab dengan Kiai Sepuh. Justru saya itu malah lebih hormat dengan beliau. Jenengan dikatai kayak begitu, saya membela panjenengan. Jenengan terlalu baik, terlalu lugu, terlalu husnudzon. Akhirnya yang terjadi di belakang nanti generasi akan semakin lemah. Sama seperti diamnya Kiai selama ratusan tahun ini, akhirnya sejarah semua dirubah. Baru kelihatan sekarang, 28 leluhur Jogja dan Solo sudah dibaalawikan. Makam Mbah Sunan Bonang dikelilingi oleh 85 makam Baalawi, dan dari Yaman sana sudah terbukti di mana-mana. Terus kita diam, Kiai diam, berarti Kiai bukan Kiai pejuang, ini Kiai penikmat perjuangan namanya. Kiai pecundang namanya. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi ayo bangkit bersama. Romo Kiai atau Gus Ali Masyuri, Bumi Sholawat Sidoarjo sudah tampil. Semuanya semoga sadar. Adik saya Jam'an Nur Khotib juga semoga sadar. Gus Miftah, ayo sadar bareng. Ayo. Gus Miftah sopo? Gus Miftah yang teman jenengan itu. NU Mu'alaf. Enggak ya, NU Mu'alaf dia. Miftah Gondrong di Jogja itu NU Mu'alaf itu. Jadi ayo sadar bangkit bersama. Ora sadar yang kok gundul-gundul dewe awakmu. Gus Miftah, Mas Miftah. Jadi yang menasihati Yai cocok jenengan ya. Jadi sesuai dengan usia yang matang ya, pengalaman dalam rohanisasi yang bisa menyadarkan Kiai NU ya panjenengan ini ya. Saya sering ngomong kayak gini, beberapa orang itu tiba-tiba di medsos sok tahu, enggak sok tahu, saya tahu siapa Gus Miftah itu, ada kok, ada videonya ada itu. Saya orang yang mengkanter dia ketika ngaji di Ngawi. Iya, yang ngatain, hei Kiai NU, cangkemmu dibayar piro, kok ngokon-ngokon wong kongkon noblos milih Jokowi Ma'ruf Amin, itu pengajian di Ngawi. Itu saya bikin video tandingan itu. Yang bikin saya, cuma yang ngomong di video orang saya, bukan sayanya. Dan saya tahu siapa. Wong dia itu kan dulu pernah menjadi dalam tanda kutip asistennya salah satu dalang di Kabupaten Tegal yang sudah jadi bupati. Almarhum Ki Entus Susmono. Ya, katakanlah kalau bicara wong cangkruan itu Gus Miftah itu tahu dadi kacunge Ki Entus gitulah. Tahu dari kacungnya gitu. Jadi aku paham gitu. Nah ini Yai ada informasi bagus, tanggal 11 Mei. Ini 11 Mei ini ada acara apa itu halal bihalal Jatman. Jateng ya. Jateng DIY tempatnya di Magelang. Ini yang rencananya akan diisi oleh putra salah satu pendiri Jatmi yang kemudian dirubah menjadi Jatman. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, yang akan ngisi beliau. Ini yang hadir, kalaulah kesemuanya berarti, kalau perwakilannya itu, kalau Jawa Tengah itu kan berarti 35 kabupaten kota. Ini menyatakan sudah siap hadir.
Tempatnya di Pondok Pesantren Nurul Ali, Sempu, Secang, Magelang. Ya, nanti tim PWI Laskar juga merapat ke sana. Tanggal 11 Mei. Nanti mudah-mudahan ada hasil yang membahagiakan. Dan saya juga atas informasi dari salah satu putra Mursyid Thariqah di wilayah Jawa Tengah, saya nggak perlu nyebutin merek. Itu ada orang kuatnya Habib Lutfi yang saat ini sudah mufarokoh. Alhamdulillah. Salah satu kiai di wilayah Jawa Tengah yang nanti insya Allah saya dengan tim akan segera merapat ke sana untuk meminta beberapa nasihat, informasi, hal-hal yang kemudian sakit kita damel sangu, bukan dalam konteks membenci siapapun. Saya ini adalah bukan orang yang pendendam dan juga pembenci kepada Habib, apalagi orang yang dianggap orang alim seperti Habib Lutfi, tidak. Kalaulah kemudian, nah itu Syekh Syarifuddin kan dulu adalah mukibinnya, ya kalau memang mukibin salahnya di mana? Itu kan dulu. Nah, itu kan santrinya, ya kalau memang saya pernah nyantri salahnya di mana? Tapi kan saya mukibin dan santri yang sudah bertobat. Emang masalah kalau udah bertobat? Tapi kalau sudah sadar dan bertobat, apakah saya benci sama Bapak Habib Lutfi? Tidak ada dalam kamus saya benci dengan siapapun. Tidak benci orangnya, tapi perilaku kebohongannya, kesombongannya, ya. Itu yang harus kita ingatkan. Wong imam saja itu sebagai makmum di belakang itu kalau salah ya wajib kita ingatkan kayaknya. Nah ini ada pembicaraan menarik ya. Teleponan tadi siang itu dengan salah satu Gus Sidogiri. Jadi ada salah satu Gus Jami apa Gus? Sanes. Langsung keluarga langsung Sidogiri. Itu teleponan dengan saya terkait orang yang seperti saya, bukan saya tapi saya kan jadi wong gak gelem wadulan. Senenge dudulan orang wadulan. Ada salah satu kiai di wilayah daerah situ juga itu pernah baiat thariqah dengan Habib Lutfi. Setelah mendengar, melihat dengan fakta seperti ini, kemudian orang tadi itu menyoal atau menanya kepada salah satu Gus Sidogiri, bagaimana ini? Saya sudah tahu mursyid saya Habib Lutfi seperti ini apakah harus bagaimana? Jawabannya Gus Sidogiri gampang. Ya wis gawene ilmu takrib wae apa bajuri. Sampean makmum dengan imam. Sampean ngerti makmum ngentut ya kowe wajib mufarokoh. Mufarokoh ya ini. Atau sampean ngentut ya sampean wudune gitu aja. Artinya kalau sudah ada nilai batal ya silakan mufarokoh. Gitu, gampang. Jadi saya tidak dalam konteks mengajak, tidak. Silakan yang masih yakin dengan kemursyidaan beliau monggo. Kalau saya disuruh mengatakan saya benci tidak mau, karena walau bagaimanapun Habib Lutfi banyak memberi nasihat ilmu kepada saya. Ilmunya apa? Yaitu rahasia dong, sampean datang ke saya ngopi ngerokok. Nanti tak kasih informasi ilmu Habib Lutfi yang ke saya, termasuk sebagian ilmu ronsen kuburan, sebagian tapi ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ada, ilmu muka sampah ada guys. Sandiwara nih. Dari siapa? Ya dari siapa saja gitu. Yang saya takutkan kan itu loh ya. Beliau itu sano sudah sepuh, meninggalkan dosa jariah, merubah sejarah itu wah. Bener-bener itu, waduh, bagi saya itu hidup untuk apa ya? Kadang tak pikir, wolak itu kok masih saja. Mboten usah sampean pikir ya, wong kula sing pernah dadi santrine ora tau mikiri beliau. Karena apa beliau nggak pernah mikirin saya. Dengan tetangga dekatnya. Iya, wong aku 15 tahun sama beliau nggak pernah datang sekalipun ke rumah saya. Aduh, jujur ya. Sorry. Sekelas pejabat apapun, siapapun itu bisa takluk dan tunduk. Saya itu sampai heran ya. Kayak negeri Iran ya kadang. Ayatullah Ali Khomeini ya.
bisa mengatur negeri ini. Jadi apa negeri ini bakal itu? Kadang-kadang itu prihatinnya saya itu seperti itu. Yang unik lagi itu kan informasi orang luar ya. Saya kan bukan pengurus Jatman. Ini info dari luar saja. Kenapa sih ketika Jatman dipimpin oleh Habib Lutfi, pengurusnya hampir kebanyakan dipilih yang orang-orang kaya gitu ya? Aku jawab, ya tanya sama pengurus, jangan tanya sama saya. Kubul fuqara wal masakinnya itu nggak ada. Bersama dengan orang-orang lemah seperti Rasulullah itu nggak diterapkan itu. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang saya itu prihatin. Nanti ditiru oleh habib-habib yang lain. Mereka lebih daripada beliau dalam membodohi, menipu umat dan masyarakat ini demi keuntungan. Selama ini nggak ada ya, Habib sepuh yang mengingatkan mereka. Akhirnya jadi apa? Ya pokoknya siapapun ya, santri Habib Lutfi atau mungkin Habib Lutfi sendiri mendengarkan kalimat saya, karena saya di medsos itu banyak. Apa yang sampean lakuin, apa denger loh. Aku bilang ya kalau denger masalahnya di mana? Itu kan. Kalaulah saya dianggap jelek, dianggap menyakiti ya saya mohon maaf. Tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa Habib Lutfi itu manusia, ada sisi baik menurut saya dan tidak perlu saya ungkap sekarang karena terlalu banyak orang yang menganggap Habib Lutfi itu orang baik. Cuma ketika kemudian melejetin beliau terkait pemalsuan sejarah NU, Jatman, kemudian beberapa makam itu kan sampai kemudian yang termasuk yang gagal Yai, termasuk yang gagal. Di mana yang gagal itu ya? Di antara lain Mbah Semendi Pesuruan. Alhamdulillah. Ya itu kan gagal. Ya. Karena ketahuan ya. Bukan ketahuan karena keturunannya nggak mau dipinjahyakan. Kenapa nggak mau pinjahyakan keturunannya Kanjeng Nabi? Kenapa nggak mau? Yahyaisasi, Yamanisasi, Balawisasi sudah berjalan. Sekarang ini 2024 harus berhenti. Titik pengumuman nggak bisa dilanjutkan kembali. Ini mau sampai berapa menit ya? Closing statement ini. Tinggal 9 menitan. 9 menit. Oke, gini ya. Saudaraku, ini kembali kepada judul Wali Pentagon. Yang paling berani, saya aja nggak berani nih. Mohon maaf nih. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf. Oh, itu Habib Taufik siapa? Aku nggak nyebut Wali Pentagon loh, nggak ngarah siapapun, pokoknya Wali Pentagon. Saya kurang mengerti namanya siapa Wali Pentagon itu, tapi saya mengerti beliau jadi tidak mengumbar aib orang lain ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Jadi artinya gini, Wali Pentagon versi saya beda dengan nama yang disebutkan Kiai Nur Ihya. Jadi Wali Pentagon adalah orang yang menurut saya pernah bermasalah. Wali Pentagon menurut saya adalah orang yang pernah bermasalah di salah satu tempat dalam tanda petik di wilayah Surabaya. Surabaya sendiri ya ini? Ya. Saya asli Surabaya tapi kok nggak ngerti ya saya kadang-kadang. Ya makanya karena mungkin salah yang dimaksud jenengan dengan saya. Berarti kurang nyambung berarti. Jadi Wali Pentagon yang saya ceritakan ini adalah bukan nama yang disampaikan Kiai Nur Ihya. Kenapa? Ya karena mulut saya dengan Kiai Nur kan beda mulutnya kan. Jadi nggak harus sama. Jadi walaupun kumpul nggak harus sama seperti orang catur. Wali Pentagon, wahai Wali Pentagon. Di kisaran tahun 2017 atau 18, panjenengan kan pernah datang ya, ke tempat itu. Saya nggak perlu nyebutin namanya lah. Itu kemudian panjenengan dipukulin loh, ditolong oleh Cina loh, diselamatkan loh. Tahun berapa ya itu? 2018. Oh baru ya? Baru ya? Apa tuduhannya? Wanita. Sumbernya A1, lawyer, pengacara sumbernya gitu. Itu Wali Pentagon. Siapa sih Wali Pentagon? Orang mengatakan ABCD ya silakan. Wali Pentagon versi saya adalah ya versi saya.
Hati-hati wahai wali Pentagon, sudahi kalimatmu yang jelek-jelek dengan beberapa kiai, beberapa ulama pribumi, ulama Nusantara. Tolong jaga lisanmu, jaga adabmu, tolong. Termasuk taubat itu ya ini. Sekalian ya, sekalian. Iyalah. Lebih jelas itu ya. Taubat, taubat, taubat wahai wali Pentagon. Amin, meneng. Ya, jangan banyak bacot wali Pentagon. Kecuali panjenengan kepengin semuanya kami bongkar. Itu aja. Ada datanya ya. Wah, hebat ini. Jadi ini benar-benar dahsyat ini. Sak dunia belum ada penyampaian seperti ini. Hanya di channel ini beliau Kiai Syarifuddin, Kiai Macan, Kiai Gondrong sangat memberani, tidak ada yang ditakuti karena kebenaran yang beliau yakini dan memiliki data. Ada datanya, ada sumbernya valid. Gitu. Kalau tidak ada data ini kan fitnah, ya bisa dituntut pidana, perdata, dituntut berjilid-jilid. Ya, seperti demo berjilid-jilid. Jangan dipotong, saya hanya menyebut kalimat wali Pentagon. Nah, ini tulisannya nggak menyebut nama ya. Yang komentar juga banyak. Wali Pentagon, Wali Pentagon, Wali Pentagon bikin kayak super penasaran. Bikin saya ini ada yang nggak paham. Datang ke Tegal atau ketemu saya ngopi ngerokok tak jelasin. Kalau di publik belum saatnya. Kecuali wali Pentagon tersebut nggak mau tobat. Tak bongkar betul. Tak bongkar betul. Yakin, hakul yakin. Rawat di teh aku iki rawati, mbahku mati, mbek londo. Umpama aku kudu mati, mbek bangsa raimu, ya mungkin aku mengulang sejarah buyutku ngono wae. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku iku milik Allah, wa inna ilaihi lan maring Allah bakal balik. Apa yang disedihkan, apa yang disusahkan. Sugih yo mati, kere yo mati, ngalim yo mati. Goblok apa meneh. Cuma bocok kegoblokan loh. Ini yang komentar banyak ya, minta penjelasan. Wali Pentagon ada juga di channel Gus Hasan Syarif. Nah, saya ini masih bodoh saya. Pentagon itu apa? Hubungannya dengan Habib itu apa? Kadang-kadang itu saya masih blow-on ya. Jadi saya harus banyak belajar ke panjenengan, ke teman-teman yang lain ini. Dalam situasi kayak gini, Kiai Nur Ihya, jadi berblow-on ria itu yang selamat ya. Jadi netizen jangan banyak tanya dulu ya. Sabar. Pentagon itu tempat apa? Apa Pentagon seperti gedung pertahanan Amerika sana yang ditabrak sama pesawat itu apa gimana? Apa nama sebuah tempat surga? Oh kayak klub musik nonton gitu. Ya, saya itu orang Surabaya kota tapi bodoh saya. Nah, ini blow on masalah itu. Itu saja yang terakhir nih. Closing kini para dulur kabeh Bani Nusantara, Bani Indonesia, Bani Wali Songo, orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia yang bukan keturunan Arab dalam tanda kutip, yang bukan dari silsilah Habib, yang bukan dari silsilah Baklawi. Ayo saya mengajak rukun kompak. Gerakan PWI Laskar Sabilillah dan beberapa laskar yang lain tidak dalam kaitan tendensi kebencian, tidak ada. Hanya mengajak untuk ayo jujur, ayo jujur, ayo jujur. Siapapun apalagi yang mengaku di dalam tubuh aneh mengalir darah Rasulullah, kok nggak jujur? Sidikmu nengen di si wae ngono iku mendingan diganti di dalam tubuh aneh mengalir darah Pentagon gitu aja. Ini saja semuanya. Terima kasih. Saya nggak bisa terlalu serius kalau sama Kiai Nur Ihya ini. Jadi pokoknya slow, santai mawon. Mohon doa kepada semua netizen, kepada para kiai-kiai dimanapun berada. Tolong suwuk saya, sangoni saya,
ben slamet istiqomah nderekaken Amin. para yai, para masyayikh untuk Amin. apa? Merawat ajaran leluhur, membangun Indonesia makmur. Matur nuwun, matur nuwun, Amin. matur nuwun. Insya Allah saya usul juga Yai kalau bisa nyalon Bupati Tegal Mboten. atau paling enggak ya ketua MUI-nya nggih. Mboten. Ki Entus Susmono dulu itu ya enggak nyonongi Yai. Dari partai mana, ternyata dari unsur budaya beliau bisa berkuasa walaupun tidak lama, tapi dengan kekuasaan itu bisa menyalurkan ide-ide panjenengan dalam berdakwah, tidak hanya dalam lingkup bawah atau kecil saja. Jadi kalau bisa, enggak apa-apa, kekuasaan itu juga penting ya. Walaupun saya sendiri bukan penguasa, jadi, kadang seorang kiai bisa juga seperti Romo Yai Ma'ruf Amin, itu bisa juga. Mungkin demikian pertemuan istimewa kita pada malam hari ini. Semoga petuah beliau Romo Kiai Syarifuddin, Kiai Gondrong, Kiai Macan dari Surabaya dapat tambahan Kiai Macan sang pemberani abad ini telah kita dengar langsung dari lisan beliau, makol beliau. Semoga dapat kita resapi dan kita amalkan. Jika ada sisi yang kurang baik atau negatifnya ya kita tinggalkan, kita abaikan. Dan saya juga mohon maaf apabila masalah pentagon-pentagonan itu saya jujur ya kurang begitu paham dan menguasai, walaupun sering ada kawan-kawan kami yang pentagon itu sopo sih. Tapi kadang-kadang nyebutkan nama seseorang, kadang-kadang ya ini, tapi saya nggak bisa membuktikan. Saya nggak berani menyampaikan karena nggak punya bukti, nggak punya data. Saya jujur apa adanya. Tahun 2018 itu baru itu. Kok bisa? Nah, saya itu sampai heran-heran ya inilah kita kadang jadi manusia tapi tidak sempurna ya, ada kekurangannya. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa saya orang hebat di hadapan orang-orang lemah ya. Kita bisa menipu semua orang merasa saya paling wah, duriyah Rasulillah, darah suci nubuah, tidak bisa dilawan siapapun. Nah, ini jangan ini sampai. Kayaknya Kenurihnya nggak mau berhenti ini ketemu saya. Ini pas ya, pas 1 menit, dan diantaranya yang paling penting adalah nasihat beliau terhadap kiai, khususon Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Kafabihi, yang beliau adalah tokoh ya yang menikahkan putrinya dengan mendapatkan seorang dan 2 orang habaib. Nah, karena beliau sendiri adalah orang yang menikah dengan Syarifah juga dari Cirebon ya. Mohon jenengan lihat video para habib yang menyudutkan panjenengan. Kalau saya kan enggak, istri saya bukan Syarifah. Jadi saya tidak terkena kiai titik-titik itu. Jadi ini harus direspon ya dan diterima baik saran saya dan saran beliau ini. Yakni para kiai harus bangkit. Kiai NU pengasuh pondok pesantren, takmir musola masjid dimanapun panjenengan semua berada di seluruh Indonesia untuk bangkit bersama membela marwah ya, cita-cita kemerdekaan yang dirintis oleh leluhur kita dulu, kita terapkan sekarang untuk generasi saat ini dan nanti. Jangan menjadi bangsa budak, bangsa jongos ya, bangsa yang tidak memiliki pendirian, tidak mulai kemandirian. Mungkin demikian, semoga pertemuan kita membawa maslahah dan manfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata dan kekurangan apa yang kami sampaikan bersama Kiai. Ada ditambahkan lagi Kiai? Ada dikit. Malam hari ini sedang berlangsung HBH Halal Bihalal Asparagus yang dihadiri oleh 500 Gus se-Indonesia. Okay. Tempatnya di Kendal, di Pondok Pesantren Cepiring, yang mestinya saya diundang karena saya bagian dari Asparagus, tapi karena saya sudah kadung janji sama Kenur Ihya dan Bolo-Bolo Surabaya, saya tadi malam membatalkan untuk tidak hadir. Selamat, sukses HBH Asparagus, bersatu selalu, tapi tolong Gus Asparagus, iling anak buahmu, santrimu, iku okeh sing ijek dijajah ambe kabit.
Masih banyak santri-santrimu, pengikutmu yang masih dijajah dengan kafir. Demikian juga pejabat NU dalam tanda kutip, pengurus NU. Orang bilang NU struktural. Sadar yang menjadi korban persekusi, pendawiran, mungkin bukan panjenengan, tetapi yang NU kultural. Mbok lindungi. Struktural yang melekat pada panjenengan itu fungsinya bukan melindungi ekonomi panjenengan, tetapi melindungi umat. Melindungi umat. Tolong, pikirkan ini. Pikirkan, karena kuatnya konstruksi struktural itu didukung oleh kekuatan masifnya dari sisi kultural. Jadi, lau lam yujadil mastur lam yujadil masyhur. Tidak akan, ketika tidak ada sesuatu yang mastur, tidak ada kultural, tidak ada struktural, maka tidak mungkin ada struktural. Keberadaan struktural karena ada kultural. Kalau sampean jadi pengurus cabang, ndak ono umate, yo sampean jadi cabangnya tetek, ndak ono rantingnya, ndak ono uwoe bro, polo NU, Kiai NU, mulai PB, PW, PC, MWC, ranting, sampai ibu-ibu muslimat, Patayat, Ansor, Ibnu, EPPN, PMI, gunakan intelektualitas Anda. Saya masih mending dituduh Muhammadiyah secara manhaj fikroh, tapi amaliyah saya NU. Tidak apa-apa, saya ridho ikhlas. Ketimbang saya membiarkan sebagai santrinya Mbah Hasim, sebagai orang NU melihat penindasan yang dilakukan oleh Oknum Habib kepada ribuan umat Nahdlatul Ulama di Indonesia. Lepaskan cengkeraman ala kolonialisme yang dilakukan oleh beberapa Habib. Saya nggak nyebut oknum, beberapa Habib. Lepaskan cengkeraman mereka. Tolong bantu kami, sadarkan para Habib. Udah Bib, sudah Bib. Waktumu wis entek. Sudah BN. Panjenengan sudah rungkat. Sudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Banyak hal yang dapat kita pahami dan info yang sangat berharga. Jadi dari penjelasan beliau ini, masihkah kalian anggap Habaib sebagai cucu Nabi? Ayolah saudaraku, setanah air, marilah kita bersatu. Jangan sampai bercerai-berai lagi seperti zamannya dahulu. Kita dulu yang selalu diadu domba sesama pribumi oleh Belanda dan Habaib antek Belanda dan Habaib PKI. Sekarang sudah zamannya terbuka. Jadi informasi sangat mudah kita dapatkan. Yang penting gunakan akal sehat kalian. Apalagi yang harus dibuktikan? Ini semua sudah jelas. Bahwa mereka Habaib adalah gen Yahudi, menyamar sebagai Islam atau cucu Nabi. Sekian dulu. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap semangat terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.